Kota Taif ini menyimpan banyak sejarah, tapi ada juga sejarah luka Kanjeng Nabi yang kemudian hijrah ke sini dan ditolak oleh masyarakat Taif di sini. Nanti kita mengeksplor apa saja destinasi wisata religi yang ada di Taif ini. Ayo. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Video kali ini kita akan mengajak sahabat semua mengunjungi kota Taif. Kota yang dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kota alternatif setelah beliau merasakan bahwa dakwah di kota Mekah sudah tidak bisa diharapkan lagi. Sahabat, dikisahkan 10 tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah mendapat pengikut 153 orang saja. Itu pun 83 orang diantaranya sudah hijrah dan berada di Habasyah, Ethiopia. Dan sisanya hanya 70 orang yang tinggal di Mekah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan duka yang sangat mendalam. Seorang paman yang senantiasa merawatnya sejak kecil hingga melindungi dakwah beliau saat dewasa wafat, dan kemudian tidak lama berselang disusul oleh istri tercinta Sayyidatina Khadijah yang senantiasa membersamai dan memberikan ketentraman dalam hati Rasulullah SAW pun menyusul wafat. Maka tahun tersebut kemudian dikenal sebagai Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Saat Abu Thalib, paman beliau, dan Siti Khadijah, sang istri masih ada, hanya para pemuka kafir saja yang berani mengolok-olok. Namun saat keduanya wafat, hampir semua penduduk Mekah, baik orang tua maupun anak-anak, ikut menghina dan tak ragu lagi untuk melukai fisik maupun batin Rasulullah dan para sahabatnya. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa dakwah di Mekah sudah tidak lagi memenuhi harapan. Akhirnya beliau mencoba dan memilih kota Taif sebagai target dakwah. Kita sekarang sudah berada di kota Taif, kota yang nyaman, kota yang sejuk. Bayangkan seterik ini tapi kita tidak merasakan panasnya. Dan ini adalah satu-satunya wilayah di Jazirah ini yang subur, semua tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu berasal dari sini. Kebun-kebun hidup subur di sini. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW memimpikan bahwa pusat kejayaan Islam, memimpikan pusat dakwah Islam itu berada di Taif. Kemudian Rasul hijrah ke Taif, tetapi Qadratullah mengatakan lain, bahwa Taif ini kemudian dakwah Rasul ditolak. Nanti kita akan menjelajahi tempat-tempat bersejarah di Taif. Ayo. Sejarah yang akan kita ceritakan ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian, atau tepatnya tahun 619 Masehi. Dipilihnya kota Taif karena kota ini adalah termasuk 3 kota besar setelah Mekah dan Madinah. Suku Bani Thaqif yang menguasai tanah Taif adalah suku yang dikenal kekayaan dan kekuatannya. Mereka berlawanan dengan penduduk Mekah secara sosial dan politik. Secara spiritual juga mereka bersaing. Suku Thaqif adalah penganut Latta, sementara suku Quraisy adalah penyembah Hubbal. Keduanya adalah berhala terbesar yang disembah dalam ritual tahunan. Ditemani sahabatnya Zaid bin Harithah, perjalanan hampir 100 km tanpa unta atau kuda. Beliau berjalan kaki untuk menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy yang selama itu melarang beliau bepergian jauh. Tidak ada riwayat berapa hari beliau menempuh perjalanan. Namun tidak kurang dari 10 hari Rasulullah tinggal di kota Taif ini, memohon perlindungan sekaligus mengajak penduduknya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mencari, akhirnya beliau berhasil menemui 3 tokoh yang terkenal sebagai pemimpin Taif.
yaitu Abdul Yalail, Mas'ud, dan Habib. Namun harapan tinggal harapan, angan-angan pun hilang. Mimpi atas kota Taif sebagai pusat perkembangan Islam seketika musnah saat mendengar penolakan dari ketiga tokoh tersebut. Mereka mengatakan bahwa kami tidak akan beriman kepadamu walaupun dinding Ka'bah runtuh. Dan yang lain mengatakan, cukup, saya tidak akan pernah mendengarkan kata-katamu. Dan yang lain mengatakan, jika engkau nabi, maka aku sangat berbahaya sekali berbicara denganmu. Tetapi jika kamu bukan nabi, maka tidaklah pantas kamu untuk berbicara denganmu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa baiklah, jika kalian tidak mau menerima dakwah kami, maka izinkan kami untuk berdakwah kepada penduduk Taif. Kemudian mereka bertiga sepakat dan mengatakan bersama-sama bahwa kami tidak akan mengizinkan dakwahmu di sini. Silahkan pergi ke Mekah. Ketiga pemimpin Taif itu rupanya sangat khawatir sekali kehilangan pengaruh dan wilayah kekuasaannya akan diambil alih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka sejatinya sudah mendengar tentang Islam yang mengajarkan kesetaraan dan keberagaman. Lalu ketiganya mengumpulkan warga Taif, mengajak orang-orang bodoh dan budak-budak mereka, memprovokasi dengan berbagai hasutan yang sangat keji. Penduduk kota itu melakukan penolakan dan memperlakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat buruk. Bahkan mereka melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu-batu hingga kaki beliau terluka. Sahabat Zaid bin Harisah yang mencoba melindungi beliau pun tak luput dari lemparan batu yang melukai kepalanya. Tidak seperti di Yasrib Madinah yang seluruh penduduknya berbondong-bondong memeluk agama Islam, yang sudah kita ulas pada video sebelumnya ketika menceritakan Masjid Baitul Aqobah. Di Taif ini justru Rasulullah SAW mendapatkan penolakan yang sangat keras, sehingga beliau terpaksa untuk pulang kembali ke Mekah. Dan dalam keadaan yang terluka jiwanya dan juga terluka kakinya, beliau akhirnya beristirahat dan menemukan sebuah kebun milik Utsbah dan Syaibah. Dan nanti kita berkunjung ke sana, kita akan menemukan kebunnya seperti apa, tempat peristirahatan Nabi ketika dalam keadaan terluka tersebut. Ayo kita ke sana. Sahabat, masih di wilayah Taif. Kali ini kita akan menuju sebuah tempat yang menjadi pelipur lara saat Rasulullah hampir putus harapan. Tempat yang menjadi saksi sejarah dari seorang budak yang mengucapkan kalimat tauhid di saat seluruh penduduk Taif dengan keras menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah kebun milik Utbah dan Syaibah. Kebetulan kedua orang ini adalah merupakan orang Quraisy Mekah. Di sini Rasulullah SAW beserta sahabatnya beristirahat dan meminta perlindungan. Karena berdasarkan budaya di Arab, jika ada seseorang memasuki perkarangan pribadi, maka orang tersebut berada dalam lindungan pemiliknya. Ya, inilah kebunnya. Di tengah panas yang terik, tubuh lelah dan kaki terluka yang parah itu, di sini beliau memunajatkan doa. Melihat ada dua orang yang terluka, sang pemilik memerintahkan budaknya yang bernama Adas untuk menjamu makanan. Baik, kali ini kita akan menuju Masjid Adas, masjid yang dibangun sebagai penghargaan atas Adas orang budak yang masuk Islam kala itu. Jaraknya tidak terlalu jauh, kita jalan kaki saja. Adas yang menyodorkan anggur dan mempersilahkan Rasulullah dan Zaid untuk memakannya. Rasulullah mengambil satu butir dan sebelum memakan beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adas heran mendengar kalimat yang asing di telinganya. Kalimat yang tidak pernah diucapkan penduduk Taif. Rasulullah pun bertanya, "Dari mana asalmu?" Adas menjawab, "Dari Ninwa." Kemudian Rasul berkata, "Ninwa adalah negeri Nabi Allah Yunus bin Mattah." Adas yang seorang Nasrani sangat mengenal sejarah Nabi Yunus. Tapi yang menjadi heran, kenapa ada penduduk Mekah mengenal Yunus bin Mattah yang terpaut waktu yang sangat lama dan dari negeri yang sangat jauh di Irak.
Maka dengan penuh penasaran, Adas bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Memangnya Tuhan tahu siapa Yunus bin Matta?" Rasul menjawab, "Beliau adalah seorang nabi, dan begitu pun juga aku." Mendengar jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Adas merasa takjub, memeluk Rasulullah, mencium tangan dan kakinya, dan mengucapkan kalimat tauhid. Setelah dari Masjid Adas, kita akan menuju Qornul Manazil. Nah, ini beserta kawan-kawan kita yang setia. Ya, dan nanti kita di sana akan menunjukkan tempat di mana Allah mendengarkan doa Rasulullah SAW dan mengutus malaikat Jibril yang nanti menawarkan diri untuk memberikan pembalasan kepada penduduk Taif. Utbah dan Syaibah yang menyaksikan pemandangan ganjil dari budaknya yang mencium orang asing dari jauh memanggil dan mempertanyakan apa yang sudah diperbuatnya. Lalu Adas berkata, beliau telah mengetahui cerita yang tidak diketahui penduduk Mekah maupun Taif. Beliau juga mengatakan sesuatu yang tidak mungkin dilafadzkan jika bukan dari mulut seorang nabi. Namun, kedua tuan itu tetap meyakinkan Adas bahwa agama Nasrani yang dianut Adas tetap lebih baik. Dan keduanya tetap belum tergerak untuk mengikuti dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada saatnya nanti, keduanya masuk Islam, bahkan keduanya termasuk sahabat yang gugur sebagai syuhada perang Badar. Subhanallah. Dalam keadaan sangat menderita, Rasulullah bersama Zaid pulang kembali ke Mekah. Ternyata apa yang dirasakannya di kota Taif jauh lebih berat daripada apa yang beliau terima dari perlakuan penduduk Mekah. Dalam perjalanan pulang itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Qornul Manazil. Allah Subhanahu Wa Taala telah mendengar doa beliau. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Begitu juga dengan malaikat penjaga gunung menawarkan diri kepada Rasulullah untuk menghancurkan gunung-gunung, melululantahkan kota Taif dan memberikan azab kepada penduduknya. Tapi jawab Nabi, Masya Allah, Nabi mengatakan bahwa saya ingin anak-anak keturunan dari mereka itu kemudian mengesahkan Allah dan beriman kepada Rasulullah dan tidak menyekutukan Allah. Kita masuk. Betapa luas hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit pun marah dan dendam menyelimuti jiwanya. Tawaran malaikat untuk menghancurkan Gunung Kubais dan Gunung Qainquan untuk melululantahkan kota Taif sebagai bentuk pembalasan itu diabaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau justru membalasnya dengan doa terbaik. Dan benar saja, kemudian hari seluruh penduduk Taif adalah termasuk orang-orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah.